Ya, saudara, masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan saat ini Nitya masih bersama dengan Ibu Yani, seorang psikolog industri organisasi. Kita masih akan berbicara tentang self-help dan juga produktivitas dalam melaksanakan kegiatan di era new normal ini. Bu Yani tadi sudah menjelaskan ya soal perbedaan sibuk dan juga produktif. Itu memang dilihat dari output atau apa yang dihasilkan ketika kita bekerja atau melakukan sesuatu. Nah, Bu Yani, sebenarnya ketika kita berbicara soal produktif, apa yang harus kita kuasai gitu, Bu Yani, sehingga kita bisa menjadi orang yang produktif? Iya, untuk bisa menjadi orang yang produktif, terutama di era new normal kalau saya kaitkan dengan bahasan self-help tadi, kita juga harus bisa menolong diri kita di konteks pekerjaan gitu ya. Artinya apa? Kita harus punya satu keinginan gitu ya, satu keterampilan diri untuk kita bisa keluar dari zona nyaman kita, gitu. Yang mungkin biasanya nih kita kerjanya misalnya offline gitu ya, sekarang kita online. Tentunya ketika kita harus online, ada keterampilan-keterampilan baru yang harus kita kuasai, ya. Nah, kita sebagai pribadi harus mau belajar itu, gitu. Karena kita tidak mungkin mengandalkan orang lain untuk melakukannya, gitu ya. Jadi salah satunya adalah itu tadi, kita punya keinginan dulu dalam diri kita untuk kita bisa membantu diri kita beradaptasi dengan tatanan new normal ini. Kita harus terbuka berarti ya dengan perubahan-perubahan. Kita harus terbuka dengan semua hal yang mau nggak mau harus kita lakukan. Harus fleksibel, jangan rigid gitu ya, Bu. Tapi memang pada saat kita ingin tetap produktif, di samping lagi kita sudah new normal yang tentunya produktivitasnya itu pasti agak sedikit berbeda dengan ketika kita di rumah aja gitu. Itu bagaimana sih caranya kita sebenarnya mau menyesuaikan diri dengan cepat gitu, Bu Yani? Karena mau nggak mau sekarang kita kan dituntut untuk kembali bekerja dan kita harus serba cepat. Itu kalau dari psikolog itu seperti apa? Kalau untuk kecepatan kita beradaptasi, ini tentunya akan kembali lagi kepada balik tadi keinginan gitu ya. Kembali ke keinginan lagi benar. Karena kalau secara psikologis kita sudah stuck mengatakan kita tidak bisa, maka apapun yang diberikan, input apapun yang masuk itu kita pasti akan rejecting. Gitu. Jadi memang penting sekali untuk mengubah mindset kita, mengatakan bahwa ya udah sekarang masanya begini, saya harus tune in juga di dalamnya gitu ya. Saya nggak bisa mengatakan saya orang baru di era ini, nggak bisa gitu ya. Jadi satu, keinginan itu harus ada. Gitu. Yang kedua adalah kita harus mampu untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya yang akan membantu kita belajar hal-hal baru. Gitu. Nah, ini tentunya kita ngomong tentang daya resilience kita juga. Ketahanan diri kita gitu ya, untuk menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang sekarang sedang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan sekitar kita. Kalau Nitya lihat sekarang nih, kegiatan kita sekarang ya, Bu Yani, ya, dulu kita di rumah aja itu mau nggak mau kita harus belajar online ya. Maksudnya kita harus mau tidak mau kita harus bisa gitu mengakses sekarang dengan online. Kemudian sekarang offline lagi. Berarti kita harus punya kemampuan mengelaborasi itu ya, Bu Yani, yang online dan offline itu. Sebenarnya untungnya gitu ya. Karena kita masih ada di tahap new normal yang tahap 1 gitu ya, artinya kan pergerakannya masih tidak terlalu ekstrim ya Nitya ya, artinya beberapa masih dilakukan dengan online gitu ya. Tapi untuk menuju ke offline ini memang perlu sebuah saya bilang mungkin kesiapan mental kita juga ya, untuk kita berhadapan lagi nih sama orang-orang gitu kan. Dan juga butuh satu keterampilan bagaimana kita mengelaborasi pekerjaan kita, mengetahui titik-titik mana yang harus kita lakukan supaya dengan waktu yang singkat, kesempatan yang singkat gitu ya, kita bisa produktif. Itu penting sekali. Betul. Ya. Karena kemarin 3 bulan itu saya rasa kan waktu yang cukup, ya kita sudah terbiasa gitu ya, terbiasa gitu, apa-apa cepat, apa-apa melalui daring gitu, kemudian kita harus ketemu orang lagi, belum lagi dengan tekanan ini, aduh kok rame ya, wah panik saya dan sebagainya, cemasnya muncul lagi. Betul, untuk sebagian orang apalagi ya yang punya kecemasan tinggi, ini tidak mudah sekali untuk kembali lagi ke tempat kerja yang tentunya pasti akan mempengaruhi produktivitasnya dia gitu ya.
Jangankan bisa kerja baik, dia mau ke tempat kerja aja masih setengah hati. Betul, kan begitu. Iya. Nah ini juga harus dirilis ya. Ini juga perlu mendapatkan satu penanganan. Makanya organisasi juga ada catatannya sebenarnya. Jadi tidak hanya kita sebagai pekerja saja, kita sebagai individu saja yang harus berubah, tapi organisasi juga harus berubah dong. Gitu. Artinya organisasi menyediakan sarana yang bisa membuat pekerja-pekerja ini cepat beradaptasi dan nyaman beradaptasi. Iya, betul. Yang merasa gitu. Kalau memang perusahaan juga mendukung begitu ya untuk kebersihan, kemudian itu tadi higienis tempat kerja dan sebagainya. Kan itu saya bilang kalau sekarang di masa new normal ini itu kunci utama ya Nitya. Artinya rasa aman dan nyaman dalam bekerja. Betul. Kita kan menjadi setengah-setengah karena sebenarnya dalam diri kita ini masih takut, gitu ya, masih ada ketakutan bahwa jangan-jangan nih tempat kerja saya nggak hygiene. Apalagi kemarin sempat beredar ya, viral ya, yang mengatakan penularan terbesar sekarang ada di kantor kan begitu. Benar. Nah ini juga benar. Ini juga akhirnya menjadi satu momok lagi bagi pekerja yang sekarang sudah mulai bekerja dan mulai dengan aktivitas yang baru. Iya, benar-benar. Selain kita juga memang harus perusahaan juga memberi dukungan itu, ya kita kembali lagi self-help tadi dari rumah kita sudah harus protokol itu kita bawa ya. Betul. Jadi kita juga yang harus membantu diri kita sendiri. Karena balik lagi, oke lah organisasi menyediakan, oke lah organisasi provide segala macam yang berkaitan dengan kesehatan. Betul. Gitu ya. Tapi pertanyaannya gitu kan, teman-teman kita mau nggak? Nah kan gitu ya. Teman-teman kita tertib nggak? Teman kita tertib nggak? Atau lawan kita mungkin klien atau mungkin kita berhubungan dengan bidang lain, mereka mau sama nggak kan begitu? Betul. Kita nggak tahu. Jadi lebih aman jika kita sudah melindungi diri kita sendiri. Gitu. Bu Yani, apa yang kita balik ke self help tadi ya, Bu Yani, apa yang terjadi ketika individu itu tidak mampu gitu mengembangkan kecenderungan dia untuk melindungi diri atau self help itu tadi? Apa yang terjadi? Kalau yang terjadinya sih pastinya dia tidak akan menjadi orang yang mandiri, itu yang paling kelihatan. Artinya apa? Dia akan selalu bergantung pada orang lain atau pihak eksternal, gitu. Itu yang paling kentara gitu ya. Yang lainnya, karena self help ini juga sebenarnya berkaitan dengan konsep diri. Maka orang-orang yang tidak mampu atau tidak memiliki keterampilan self help, konsep dirinya juga pasti tidak baik. Tidak baik, ya. Karena apa? Balik lagi, mereka selalu menggantungkan hidupnya pada eksternal ya, atribusinya eksternal. Kalau ada yang salah pada dirinya, itu salahnya eksternal. Gitu. Nah, bagaimana dia punya konsep yang baik terhadap dirinya? Biasanya orang-orang seperti apa sih Bu Yani yang rentan begitulah kita katakan ya untuk gagal dalam mengembangkan kemampuan melindungi dirinya itu? Atau semua orang sebenarnya berpotensi? Kalau potensi semua orang, tapi kalau saya lihat dari pergerakan zaman sekarang, sebenarnya era milenial ini, teman-teman yang lahir di, kalau kita sebut sebagai generasi milenial gitu ya, ini sebenarnya orang yang paling rentan untuk tidak memiliki self help. Oh iya, itu kenapa? Kenapa Bu Yani? Kenapa? Karena ciri dari generasi milenial kita ini kan sebenarnya dia pinter. Iya. Dia cepat, tapi dia pengen instan. Oh, kecenderungannya seperti itu. Iya, itu cirinya mereka gitu ya. Sehingga kalau mau instan berarti kan dia selalu harus mencari sesuatu di luar nih. Nah, ini hati-hati sebenarnya terhadap teman-teman di generasi milenial. Bukannya semua ya, tapi ada kecenderungan mereka yang tidak melatih diri itu akan lebih besar probabilitasnya untuk dia tidak punya. Tapi kalau kita berbicara generasi milenial ini ya, Bu Yani, berarti kan kita bilang di bawah Nitya nih umurnya ya, yang bisa dikatakan masih dalam pengawasan orang tua gitu. Orang tua dan keluarga itu juga berperan tidak dalam self help ini tadi? Sangat berperan. Sangat berperan. Meskipun jadi dia self, tapi tetap berperan juga. Meskipun judulnya self help gitu ya, tapi sebenarnya stimulasinya adalah dari lingkungan, terutama keluarga yang paling dekat ya. Jadi membiasakan anak untuk memiliki tanggung jawab, membiasakan anak untuk melakukan segala sesuatunya secara mandiri, itu adalah salah satu cara untuk melatih self helpnya dia.
gitu. Makanya tadi saya katakan self help ini keterampilan. Iya, gitu, bukan bawaan gitu yang ya. juga ada simulasi dari keluarga juga. Harus diasah. Iya. Paling kecil aja, misalnya anak kecil gitu ya. Makanya kenapa sekarang di TK, di kelompok bermain itu sudah mulai diajarkan. Masuk, lepas sepatu sendiri, harus taruh sendiri di tempatnya. Ini sebenarnya kan salah satu self help gitu ya. Atau misalnya makan, harus makan sendiri, nggak disuapin. Ini sebenarnya juga salah satu cara self help. Gitu. Itu paling kecil aja. Nah, ini akan berkembang sesuai dengan tahapan kehidupan orang kita gitu ya. Artinya semakin dewasa semakin kompleks. Gitu. Lalu dengan orang-orang yang memang secara dasar itu sudah memiliki kecenderungan untuk cemas begitu, yang seperti itu juga gimana self helpnya kira-kira Bu Yani? Susah atau sama saja dengan kita untuk dibentuknya? Iya, mungkin akan lebih susah. Artinya lebih butuh waktu, bukan lebih susah ya, lebih butuh waktu karena memang belum melakukan dia udah cemas kan begitu. Ini memang perlu sedikit treatment lebih gitu ya. Artinya kita nggak bisa memaksakan dengan cepat, tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu. Berarti selain milenial juga ada beberapa yang salah satunya yang memang tipikal cemas, tipikal yang cemasnya tinggi itu ada sedikit kendala dalam mengembangkan self help. Tapi semua orang bisa melatih self help itu tadi. Semua ya, orang bisa Bu Yani. melatih. Apa cara yang paling mudah Bu Yani yang kita bisa lakukan sebenarnya untuk bisa lebih aware dengan diri kita sendiri? Yang pertama adalah sebenarnya secara fisik aja kita harus sadari dulu fisik kita kayak apa nih. Tahu diri kita itu adalah cara pertama sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi fisik kita, kita tahu misalnya kekurangan kita di mana, kelebihan kita di mana, secara fisik aja. Paling nggak kita aware dengan badan dulu, sehingga kita bisa memperlakukan badan kita secara mandiri. Gitu. Nah kalau secara psikologisnya itu lebih ke dalam lagi. Sebenarnya kan paling tahu diri itu kan kita sendiri gitu ya. Nah kalau misalnya itu aja kita nggak mau, ya gimana kita mau mengembangkan keterampilan yang lain gitu. Iya benar. Jadi kita memang self awareness lah kalau saya bilang ya. Itu tadi kita butuh aware gitu teman-teman dengan diri kita sendiri sebelum nanti kita akan membentuk itu tadi ya kecenderungan kita untuk menolong diri sendiri dan nanti kita bisa produktif ya yang tadi sudah dijelaskan. Tapi Nita masih penasaran kira-kira apa sih skill yang harus kita punya di era new normal Bu Yani? Tapi kita akan bahas setelah segmen satu ini ya Bu Yani ya. Saudara, kita masih akan membahas tentang self help dan juga produktivitas dalam new normal saat ini. Tapi setelah yang satu ini Nita masih bersama dengan Ibu Yani. Tetap di Sapa Bali Pagi, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.